Bagaimana jika sebuah negara benar-benar dibangun bukan untuk melindungi orang baik, melainkan karena penguasa yakin manusia pada dasarnya buruk? Atau justru dibangun karena penguasa percaya bahwa orang baik itu terlalu sedikit untuk menjaga ketertiban tanpa rasa takut? Dan bagaimana jika kekerasan serta teror bukan penyimpangan negara, melainkan pondasi aslinya? Jika Anda percaya negara hadir demi keamanan dan keadilan, video ini akan menguji keyakinan itu secara perlahan, dingin, dan tidak nyaman. Dalam doktrin The Global Negative Pole, Protokol 1 menyatakan bahwa orang yang baik jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang buruk. Maka perlu dibentuk pemerintahan negara untuk mengatasi ini. Dua hal yang harus dilakukan agar pemerintahan itu kuat, yaitu melakukan tindakan kekerasan dan teror. Pada doktrin Protokol 1, The Global Negative Pole berangkat dari satu asumsi gelap. Manusia pada dasarnya buruk, orang baik hanyalah minoritas. Maka, menurut doktrin ini, masyarakat tidak bisa diatur dengan kepercayaan, melainkan dengan ketakutan. Negara dalam pandangan ini bukan penjaga moral, tetapi mesin penertiban. Dan agar mesin itu kuat, ada dua instrumen utama: kekerasan atau violence, kemampuan negara melukai, memenjarakan atau membungkam; teror atau terrorization, menciptakan rasa takut yang meluas agar orang patuh, bahkan tanpa dipaksa. Inilah logika yang sudah berusia ribuan tahun, dari Kekaisaran Romawi hingga negara modern. Ilmuwan politik seperti Thomas Hobbes pernah mengatakan, tanpa negara yang kuat, manusia hidup dalam perang semua melawan semua. Masalahnya, ketika negara terlalu yakin bahwa rakyatnya berbahaya, maka segala bentuk kritik dianggap ancaman. Dan di titik itulah, kekerasan berubah fungsi, bukan lagi melindungi rakyat dari kejahatan, melainkan melindungi kekuasaan dari rakyat. Doktrin Protokol 1 berkaitan dengan pemikiran Thomas Hobbes yang melihat manusia hidup dalam state of nature sebagai solitary, poor, nasty, brutish, and short. Dari sini muncul satu kesimpulan ekstrem. Tanpa kekuatan koersif, masyarakat akan hancur. Maka negara tidak lahir sebagai pelayan rakyat, melainkan sebagai penjinak kekacauan. Senada dengan sosiolog Max Weber mendefinisikan negara sebagai entitas yang memonopoli penggunaan kekerasan yang sah. Ini adalah pengakuan jujur dan mengerikan. Karena itu berarti kekerasan bukan kecelakaan negara. Kekerasan adalah fitur utama. The Global Negative Pole menambahkan satu elemen penting. Kekerasan saja tidak cukup. Agar negara benar-benar kuat, rakyat tidak hanya harus patuh, tetapi harus takut. Dalam kajian politik modern, teror didefinisikan bukan sekedar ledakan atau senjata, melainkan ketidakpastian hukum, ancaman implisit, pesan simbolik bahwa negara selalu mengawasi. Teror bekerja bukan pada tubuh, tetapi pada pikiran kolektif. Ketika rakyat menghindari kritik, menyensor diri sendiri, takut bertanya, maka negara telah menang, tanpa perlu mengerahkan satu peluru pun. Dalam sejarah Indonesia modern, kata stabilitas memiliki makna sakral. Stabilitas sering diposisikan sebagai lebih penting dari kebebasan, lebih mendesak dari keadilan, lebih utama dari hak asasi. Dalam logika negative pole, rakyat belum dewasa, kebebasan terlalu berbahaya. Maka pendekatan keamanan menjadi default solution. Perbedaan pendapat tidak lagi dilihat sebagai dinamika demokrasi, melainkan ancaman laten. Disinilah kekerasan negara menjadi rasional, bahkan diperlukan. Di fase sejarah ini, terdapat periode di mana stabilitas nasional dijadikan alasan utama untuk pembatasan kebebasan berkumpul, penindakan keras terhadap kelompok yang dicap mengganggu ketertiban, penguatan aparat keamanan dengan kewenangan luas. Di era tertentu, narasi yang dibangun adalah jika negara tidak keras, negara akan runtuh. Akibatnya, rasa takut menjadi alat sosial. Bukan hanya takut melanggar hukum, tetapi takut berpikir berbeda. Inilah bentuk teror psikologis negara tanpa ledakan, tanpa senjata terlihat, tetapi efektif. Ilmu politik mengenal istilah securitization, proses mengubah isu sipil menjadi isu keamanan. Di Indonesia, ini tampak dalam penggunaan pasal multitafsir, pendekatan represif terhadap ekspresi publik, penanganan kritik sebagai gangguan ketertiban,
Begitu suatu isu diberi label mengancam negara, maka dialog tidak lagi wajib, kekerasan menjadi sah, teror menjadi wajar. Ini bukan anomali. Ini adalah penerapan murni doktrin The Global Negative Pole, Protokol 1. Dalam beberapa kebijakan kontemporer, kita melihat demonstrasi publik yang direspon dengan pengerahan aparat besar, penggunaan pasal karet untuk menjerat ekspresi digital, stigmatisasi kelompok tertentu sebagai ancaman nasional. Secara teori, ini disebut securitization. Ketika masalah sosial diubah menjadi masalah keamanan, agar negara bisa menggunakan kekerasan yang dilegalkan. Di sini, teror tidak selalu berupa kekerasan fisik, tetapi ketidakpastian hukum. Orang menjadi patuh bukan karena setuju, tapi karena takut. Teror negara modern jarang diumumkan secara resmi. Ia hadir sebagai ketakutan sosial, bisik-bisik, contoh hukuman yang dipertontonkan, satu orang diproses hukum, jutaan orang belajar untuk diam. Dalam teori Michel Foucault, ini disebut disciplinary power. Kekuasaan yang tidak perlu memukul karena subjek sudah mengontrol dirinya sendiri. Teror negara tidak selalu disengaja. Kadang ia muncul sebagai efek samping dari kekuasaan yang terlalu besar. Ketika aparat sulit dikontrol, transparansi rendah, akuntabilitas lemah, maka rakyat mulai hidup dalam antisipasi ketakutan. Jangan terlalu vokal, jangan terlalu kritis, nanti ada akibatnya. Dan saat rakyat mulai menyensor dirinya sendiri, negara tidak perlu lagi menakut-nakuti. Teror telah bekerja sempurna. Doktrin The Global Negative Pole selalu menguntungkan elit kekuasaan, struktur oligarki, negara yang tidak ingin diawasi. Ketika rakyat diyakinkan bahwa tanpa kekerasan negara, kalian akan kacau, maka rakyat akan membenarkan represi, mengorbankan kebebasan, menerima teror sebagai harga stabilitas. Di titik ini, negara tidak lagi melayani rakyat, tetapi menjinakkan mereka. Doktrin The Global Negative Pole percaya, negara kuat adalah negara yang ditakuti. Namun, sejarah menunjukkan paradoks. Negara yang terlalu bergantung pada kekerasan dan teror justru takut kehilangan kedaulatannya. Karena negara yang dipercaya rakyat tidak perlu memukul keras. Sebaliknya, negara yang sering mengancam biasanya tidak percaya pada legitimasi dirinya sendiri. Bisa jadi, dan ini hipotesis yang paling mengganggu, pemerintah tidak sepenuhnya sadar bahwa pola ini terus berulang. Bukan karena niat jahat personal, melainkan karena negara dijalankan melalui panduan sistemik yang diwariskan, direproduksi, dan dinormalisasi dari satu rezim ke rezim berikutnya. Dalam teori kelembagaan, ini disebut path dependency. Ketika sebuah sistem terus bergerak di jalur lama, bukan karena itu yang terbaik, tetapi karena itulah satu-satunya cara yang dikenal. Disinilah dimensi paling gelapnya muncul. Ketika kekuasaan dijalankan secara otomatis, tanpa refleksi filosofis, tanpa evaluasi moral, maka negara tidak lagi dikendalikan oleh manusia, melainkan oleh doktrin tak terlihat yang hidup di dalam regulasi, prosedur, dan naluri kekuasaan. Negara menjadi mesin, dan mesin tidak mengenal empati. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pemerintah berniat jahat atau tidak. Pertanyaan sesungguhnya adalah, siapa yang mengendalikan cara berpikir negara? Apakah rakyat masih dipandang sebagai subjek berdaulat atau hanya sebagai variabel risiko? Karena sejarah menunjukkan satu pola yang konsisten. Negara yang terlalu lama bertumpu pada ketakutan, akhirnya akan takut pada rakyatnya sendiri. Maka mungkin masalah terbesar kita bukan pada individu yang berkuasa hari ini, melainkan pada sistem berpikir yang tak pernah benar-benar dipertanyakan. Sistem yang mengajarkan bahwa kekerasan adalah solusi cepat dan teror adalah perekat stabilitas. Dan selama sistem itu tidak disadari, ia akan terus dijalankan, bahkan oleh mereka yang merasa sedang berbuat baik. Doktrin The Global Negative Pole Protokol 1 tidak bertanya, bagaimana membuat rakyat bermoral? Ia bertanya, bagaimana membuat rakyat takut? Dan selama ketakutan itu efektif, kekerasan akan selalu punya pembenaran. Pertanyaan terakhir untuk kita semua, jika negara terus kuat karena teror, apakah ia masih membutuhkan rakyat?
atau hanya membutuhkan kepatuhan.